Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Desa? Oke, kali ini saya akan mencoba memberikan satu informasi terkait penginputan APBD ke Monep Dede ya. Karena ada satu sumber yang harus diisinya manual. Nah, saya berusaha membuat satu keterangan yang nantinya keterangannya itu bisa menjadi sebuah pegangan buat mengisi di dalam Monep Dede di saat pengisian manual tersebut. Nanti saya akan sertakan template-nya di kolom deskripsi. Nah, tampilan seperti ini pasti para sobat desa sudah tahu bagaimana caranya mengisi kolom-kolom Monep Dede beserta sumbernya. Nah, bagi yang belum paham, untuk pengisian Monep Dede ini kita harus mengisinya dulu dari pertama pendapatan asli desa berapa, terus bagi hasil BUMDesnya berapa dan sebagainya. Nah, lalu masuklah ke dalam pembelanjaan dan kegiatan desa yang dari keseluruhan jumlah tersebut diurai di bawah. Jadi sumbernya ada yang sumbernya dari ADD, sumbernya dari PAD, sumbernya dari PBH, dan ada juga dari dua sumber. Nah, bagi yang dari dua sumber berarti otomatis harus kita pecah dulu. Nah, untuk memecahnya tersebut berarti kita harus ke lapangan untuk menanyakan kalau misalkan kita tidak punya data di laptop. Nah, ilustrasinya saya tidak akan menjelaskan cara pengisian sumber anggarannya, tetapi saya akan ngacu ke bagian sheet yang saya buat. Nah, nanti para sobat desa tinggal mengikuti dari per sumber kegiatan, tetapi yang kita tanyakan dari sumber dana desa atau DDS. Dalam kriteria pengisian manual yang ditanyakan lebih lanjut itu yang pertama dari kegiatannya ya. Apakah sumber dana desa itu kegiatannya PKT, Sarpras, non PKT atau non Sarpras ya. Lalu yang ditanyakan manual yang kedua selain dari kegiatan, nah itu masuk kepada perpresnya, perpres tentang apa gitu kan. Lalu yang ketiga kepada Permendes 7 pada tahun 2021 itu masuknya kepada kriteria Permendes yang mana. Nah, terus yang terakhir mendukung SDGs ya, mendukung SDGs desa nomor ke berapa gitu, apakah nomor 1, kedua, ketiga. Nah, nanti kalau misalkan ibu bapak sudah wawancara dengan sekdes atau kepala desa sudah diinput, nah nanti kolom yang ini boleh bapak screenshot untuk pegangan ya. Nah, ini kita kita simpan dan diisikan di manual Monep Dede ya. Jadi ilustrasinya setelah ibu bapak download template masing-masing desa sudah lalu dimasukkan, diisilah di bagian keterangannya ini. Kalau sudah terisi, sudah tahu nih bagian-bagian keterangannya ini ya. Kalau sudah tahu bagian-bagian keterangannya ini, lalu sumber dananya kita ambil kembali, masukkan di hasil Monep Dede yang sudah kita download aslinya ya. Cara mengkopinya kita blok kembali, blok sampai sumber dana akhir, kita blok,
lalu pindahkan ke hasil downloadan terbaru APBDes, lalu paste, atau pastenya itu harus kontrol palu, ya, biar sama, tidak ada perubahan warna atau blok itu ya. Nah, template ini yang saya akan uraikan karena biasanya gitu kalau misalkan penginputan di rumah atau di mana saja, nah di sini kan selalu susah mencarinya. Oh, ini masuk kemana sih, lupa gitu. Nah, ini sobat menjadi pegangan. Kalau sudah terisi, kita langsung simpan dan sesuaikan desa mana yang sudah diisi. Lalu upload kembali, dan pengisian manualnya kita tinggal melihat hasil screenshot yang kita simpan, yaitu ini. Jadi biar lebih cepat penguraian ya, kita akan membuat salah satu contoh ya. Salah satu contoh ini sudah diisi. Contoh yaitu penanganan keadaan mendesak, yaitu di sejumlahnya 345.600.000. Nah, ini masuk kepada kriteria kegiatannya apa? Ya, kriteria kegiatannya ini masuknya karena keadaan mendesak ini juga bentuknya pembantuan langsung tunai, berarti di sininya kita klik non surplus ya. Saya juga sudah buat, jadi tinggal memilih saja, klik non surplus. Terus masuk ke Perpres 104, kriterianya masuk kemana? Nah, ibu bapak atau sobat desa tinggal klik pencarian, bagian mana yang harus dimasukkan ya. Apakah ke ketahanan pangan, prioritas lainnya kalau tidak ada, karena ini saya ngisinya BLT, jadi cukup keterangannya BLT di sini. Terus yang ketiga, nah di sini yang ketiga itu adalah Permendes 7 tahun 2021. Keterangannya masuk kemana? Kalau disesuaikan dengan Permendes ya, karena ini BLT berarti masuknya ke penanggulangan kemiskinan ya, masuknya ke penanggulangan kemiskinan karena masyarakat bisa dikatakan tidak miskin kalau sudah diberikan BLT itu mungkin ya. Nah, lalu kesesuaian dengan SDGs. Kesesuaian dengan SDGs kita lihat ya, masuknya BLT itu kemana? Apakah ke desa tanpa kemiskinan nomor 1, apakah desa tanpa kelaparan, apakah desa sehat dan sejahtera, dan sebagainya. Di sini ada 18 prioritas SDGs ya, karena BLT itu adalah sumbernya dari dana desa, berarti masuk ke desa tanpa kemiskinan, yaitu nomor 1 kesesuaian SDGs. Nah, yang berwarna kuning ini harus kita isi semua ya. Yang berwarna kuning ini harus terisi semua, berbeda dengan yang tidak ada warnanya ya. Kalau yang tidak ada warnanya ini tidak perlu diisi. Contoh ADD tidak perlu diisi, terus PAD tidak perlu diisi keterangannya ya. Yang diisi itu yang berwarna kuning ya. Nah, jadi setelah mendownload, setelah mengisi kegiatan-kegiatan bersumber anggaran, ada yang dua bagian. Yang dua bagian berarti harus kita pisah dulu, tanyakan kembali ke desa atau tanyakan kembali sekdes setelah diurai, sudah menghasilkan sumber anggarannya, lalu dibuatkan. Nah, setelah kita beres membuat catatan buat kita ya, sudah beres membuat catatan ini dari kita, ini bisa di screenshot atau disimpan, bisa disimpan. Setelah disimpan, nah di saat kita mengisi Monep DD, nah, pengisian manualnya yaitu tinggal melihat dari sini. Oh, ternyata tadi yang 4.814.000 itu tentang apa, yang sumbernya dari dana desa. Oh, ternyata non surplus, masuknya kepada lainnya, masuk kepada Permendesnya kepada lainnya. Oh, masuk kepada SDGs itu adalah pendidikan desa
kualitas. Nah, itu lebih cepat mungkin karena saya sudah melakukan seperti ini, lumayan agak cepat. Jadi siangnya kita membuat manual seperti ini. Nah, malamnya setelah kita istirahat baru mengonlinekan, upload. Setelah upload isi keterangannya yaitu ini tadi ya. Jadi lebih akurat dan santai mengerjakannya, nggak perlu harus online membuka Monet DD-nya di desa tujuan, klik. Kalau misalkan sekdesnya lagi istirahat sih enak kita ajak ngobrol, tetapi kalau misalkan sekdesnya atau kepala desanya lagi ruwet ya, mungkin tanya-tanya seperti ini ya pusing. Kalau kita mau nembak-nembak atau dikira-kira atau misalkan kita mengecek sendiri, nah kesesuaiannya kadang kita tidak terlalu masuk gitu. Contoh misalkan kita ambil yang 126 juta di sini, penyelenggaraan desa siaga, mungkin kita tahu lah ini tentang apa namanya tuh, tentang desa aman Covid. Tapi kalau misalkan yang lain pembangunan rehab, pembangunan rehab itu sifatnya seperti apa? Apakah dia membangun ya, membangun bangunan sarpras atau masuknya kepada pemeliharaan ya, hanya rehab saja ya. Kalau misalkan dia merehab atau membuat bangunan, berarti ini sifatnya apa? Apakah PKT ekonomi, apakah PKT infrastruktur produktif, atau di apa namanya tuh sarpras non PKT. Nah, kegiatan ini tuh kita tidak tahu apakah kegiatan ini itu misalkan di PKT-kan ya atau diborongkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita langsung terjun ke lapangan, kita bisa langsung cek atau kita bertanya ke pemerintahan desa langsung. Nah, seperti itu mungkin sobat desa. Jadi kita bawa seperti ini, kita tanya-tanya, lalu kita masukkan, simpan. Nah, di saat penginputan ini bisa diblok, masukkan ke template yang baru, atau ini template yang baru kita blok bagian ininya, bagian keterangan ini, lalu kita hapus ya. Setelah hapus, simpan atau save as, lalu upload. Setelah sudah beres upload keterangannya ini, kita langsung masukkan secara manual dengan santai, dengan secangkir kopi dan satu batang rokok. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Semoga lebih kurangnya bisa saling memberikan komentar, kurang lebihnya bisa saling mendukung. Yang mana yang kurangnya kita saling mendukung saja, kita saling membantu karena kita sama-sama pegiat desa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.